Selanjutnya pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meminta tambahan anggaran menjadi 410 miliar rupiah. Ya, tambahan anggaran ini diperlukan mengingat proses pendirian dan operasionalisasi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih memerlukan pemantauan langsung di lapangan. Dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran, Zulhas mengusulkan penambahan anggaran sebesar 272 miliar rupiah. Zulhas menegaskan bahwa Koperasi Desa Merah Putih bersifat operasional dan mencakup kebutuhan pangan lainnya. Menurutnya keberhasilan Koperasi Desa Merah Putih sangat bergantung pada pendampingan langsung di daerah. Adapun saat ini pagu indikatif Kemenko Pangan untuk tahun 2026 hanya sebesar 137 miliar rupiah yang menurut Zulhas dialokasikan untuk belanja pegawai operasional dasar dan pemeliharaan kantor. Kopdes Merah Putih dan Kelurahan Merah Putih, saudara, 8 bulan terakhir yang sudah bisa diukur, ya, pertumbuhan PDB sektor pertanian triwulan pertama 2025 sebesar 10,52%, tertinggi dalam 15 tahun terakhir. Kembali di Prime Market Highlight pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyiapkan 3 jurus program prioritas mengentaskan kemiskinan dan pemerataan pembangunan atau program Trisula. Ya, salah satunya penggerak ekonomi kerakyatan untuk mengentaskan kemiskinan. Presiden Prabowo Subianto segera meluncurkan program Trisula atau 3 jurus dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan. Program Trisula tersebut akan diluncurkan bulan Juli ini. Program-program Trisula yang akan diluncurkan tersebut merupakan bagian dari 3 pilar kebijakan prioritas mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, dan juga penggerak ekonomi kerakyatan. Ketiga program tersebut, yang pertama, sekolah rakyat yang akan diluncurkan sekitar 100 unit sekolah mulai beroperasi di tahun ajaran baru pada pertengahan bulan Juli ini. Program ini menyasar anak-anak dari keluarga yang mengalami kemiskinan ekstrim. Program ini dapat mengentaskan kemiskinan dengan memberikan layanan pendidikan untuk memperbaiki kualitas hidup anak-anak dari keluarga miskin. Program yang kedua, cek kesehatan gratis di sekolah yang akan diberikan khusus untuk anak-anak sekolah. Pemerintah ingin memastikan peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan kesehatan harus terjaga dengan baik. Kemudian yang ketiga, Koperasi Desa Merah Putih, di mana Kopdes ini dinilai mampu menggerakkan perekonomian masyarakat langsung dari tingkat desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Rencananya akan di-launching Presiden Prabowo Subianto tanggal 19 Juli mendatang. Ini merupakan bagian dari Trisula, program pemerintah untuk pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Teman-teman mungkin perlu juga mengetahui bahwa pemerintah di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto itu punya 3 senjata untuk mengentaskan kemiskinan dan untuk mencapai Indonesia Emas. Senjata yang pertama itu adalah kesehatan, senjata kedua pendidikan, dan senjata ketiga adalah sosial ekonomi. Nah, ada 3 program yang sangat besar, sangat masif juga yang akan diluncurkan. 3 program prioritas ini bakal menjadi jurus utama pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan secara berkelanjutan dan terpadu. Tim Liputan IDX Channel. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan sebanyak 63 titik sekolah rakyat siap beroperasi mulai 14 Juli 2025. Sementara 37 titik sekolah rakyat lainnya akan beroperasi pada akhir Juli atau awal Agustus tahun ini. Nantinya untuk tahap 2 pemerintah menargetkan 100 titik sekolah rakyat. Mensos menyatakan saat ini Kementerian Kesehatan telah mulai memberlakukan cek kesehatan gratis bagi anak-anak calon peserta didik sekolah rakyat. Pemeriksaan kesehatan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi kesehatan para calon peserta didik dan mengantisipasi adanya penularan penyakit di asrama. Dalam penyelenggaraannya, Kementerian Sosial bersinergi dengan kementerian dan lembaga terkait dalam satu satuan tugas untuk mempersiapkan semua kebutuhan. Sampai hari ini alhamdulillah sudah ada 63 titik yang sudah siap menyelenggarakan sekolah rakyat pada tanggal 14 Juli yang akan datang. Sementara sisanya lagi 37 titik itu akan dimulai pembelajarannya insya Allah akhir Juli. Kenapa? Siswa gurunya semua sudah siap di 100 titik. Memang masih ada nunggu sarana prasarana yang masih harus
Ya pemirsa, Kepala BPS mengungkapkan program sekolah rakyat merupakan bentuk intervensi nyata dalam memutus rantai kemiskinan struktural. Pasalnya terdapat korelasi antara tingkat pendidikan dan kesejahteraan rumah tangga. Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Dininggar Widyasanti mengungkapkan bahwa mayoritas rumah tangga yang tergolong miskin ekstrim di Indonesia adalah pasangan suami istri yang hanya mengenyam pendidikan hingga tingkat sekolah dasar, bahkan sebagian tidak lulus SD. Data BPS menunjukkan adanya korelasi langsung antara tingkat pendidikan dan kesejahteraan rumah tangga. Semakin tinggi pendidikan dalam keluarga, maka semakin besar peluang rumah tangga tersebut untuk keluar dari kemiskinan. Menurutnya, program sekolah rakyat merupakan bentuk intervensi nyata dalam memutus rantai kemiskinan struktural. Semakin tinggi tingkat pendidikan kepala keluarga, semakin sejahtera rumah tangga tersebut. Jadi kalau kita perhatikan rumah tangga miskin ekstrim, itu kepala rumah tangganya mayoritas pendidikannya adalah SD, bahkan tidak lulus SD. Jadi ini memang untuk memutus kemiskinan, intervensi pendidikan menjadi sangat. BPS mencatat bahwa dari kelompok desil 1 atau masyarakat dengan kondisi ekonomi terendah, terdapat 422.619 anak usia sekolah yang belum atau tidak lagi bersekolah. Secara keseluruhan, ada sekitar 6,1 juta anak usia 7 hingga 18 tahun di Indonesia yang tidak bersekolah atau putus sekolah. Tim Liputan IDX Channel. PT Era Jaya Swasembada Tbk berhasil meraih penghargaan pada ajang IDX Channel Anugerah ESG 2025. Era Jaya dinilai telah berhasil mengimplementasikan 3 pilar utama ESG dengan program unggulannya yakni pengelolaan limbah elektronik atau e-waste. PT Era Jaya Swasembada Tbk berhasil meraih penghargaan pada ajang IDX Channel Anugerah ESG 2025 pada kategori sektor barang konsumen non-primer. Penghargaan ini didapat sebagai bentuk komitmen dan konsistensi perseroan dalam menerapkan prinsip-prinsip ESG di seluruh aspek operasional. Menurut Chief HC Legal and CSR PT Era Jaya Swasembada Tbk Jimmy Perangin-Angin, Era Jaya Swasembada saat ini telah mengimplementasikan 3 pilar utama ESG, yakni lingkungan, sosial, dan tata kelola, dengan program unggulannya yakni pengelolaan limbah elektronik atau e-waste. Nantinya, sampah elektronik yang terkumpul akan didaur ulang melalui proses yang ramah lingkungan. Gerakan ini diyakini menjadi solusi aman bagi masyarakat yang ingin membuang perangkat elektronik mereka. Kita misalnya pada beberapa waktu belakangan ini ya, sekitar 2 tahunan ya, kita misalnya mengadakan e-waste management. Ya. Jadi kita betul-betul fokus bagaimana mengumpulkan gadget bekas seperti kayak gitu di beberapa outletnya kita. Dan kita bukan hanya sekadar kumpul, tetapi juga kita sampai kepada bertanggung jawab untuk memastikan bagaimana gadget bekas itu bisa diuraikan dengan vendor yang memang juga tersertifikasi. Era Jaya juga telah menyiapkan sejumlah strategi untuk mendukung program ESG keberlanjutan, salah satunya program rantai lingkungan. Program ini mencakup kegiatan konservasi lingkungan, termasuk penanaman pohon, pelestarian flora dan fauna, dengan melibatkan masyarakat sekitar. Jakarta, Rikian Wardi, IDX Channel. Pemirsa, China mencatat inflasi sebesar 0,1% secara tahunan di Juni 2025. Informasi selengkapnya tetaplah bersama kami di Prime Market Highlights.